Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai transmisi otomatis elektropneumatik. Hal ini ditujukan karena terdapatnya beberapa kasus seperti berikut. Yang pertama, posisi transmisi yang tidak netral pada saat hendak dikontak atau starter. Jadi, transmisi itu posisinya belum di netral saat kita mau starter, mau hidupin kendaraan bermotor. Sehingga kita membuat pemecahan masalahnya dengan mengembalikan posisi transmisi tersebut ke posisi netral jika kita kontak on. Kasus yang kedua, saat pergantian transmisi, layaknya sistem transmisi motor bebek, ketika diposisikan R, maka transmisi akan kembali ke posisi semula, yaitu netral. Begitu juga jika transmisi mau diubah ke posisi D, maka transmisi akan kembali lagi ke posisi semula, yaitu netral. Berikut ini penjelasannya. Jadi, pada kesempatan kali ini, rangkaian yang digunakan menggunakan elektropneumatik di fluid sim. Yang sisi sebelah kanan ini adalah rangkaian ladder diagram, sedangkan sisi yang sebelah kiri adalah simulasi transmisinya. Kita akan play ladder diagramnya, dan kita akan melihat reaksinya di simulasi transmisi ini. Mula-mula, posisi transmisi berada di titik R. Kita akan play. Ketika masih di play ini, aliran dari 24 volt input itu tidak mengalir langsung ke kunci kontak karena belum dihubungkan. Ketika kunci kontak kita nyalakan, maka ada perubahan posisi yang semulanya pada transmisi itu dari titik R ke titik N, di mana aliran dari titik R ini kita gunakan titik R ini sebagai sensor. Sensornya itu menggunakan titik R yang di ladder diagram ini, yaitu menggunakan make switch ladder. Ketika aliran mengalir, kunci kontak akan teraktuasi, maka titik R menginisiasi bahwasanya sensor mendeteksi ada pergerakan, atau sensor titik R ini tersentuh. Kemudian akan meneruskan alirannya ke titik N dan mengaktuasi relay 1. Sesuai dengan alamatnya, relay 1 pun juga akan aktif, sehingga aliran fluida akan melewati titik R1, melanjutkan ke titik N. Kemudian, titik R1 pun, yaitu relay 1, mengaktuasi SD, yaitu solenoid drive. Pada valve ini akan berubah posisi ke sebelah kiri. Kemudian diteruskan ke beda potensialnya 0 volt. Kita perhatikan kembali. Posisi valve ini akan berubah karena SD teraktuasi akibat dari sensor R yang sudah aktif. Kita perhatikan, kunci kontak akan on. Nah, setelah dia teraktuasi, dia akan terhenti di titik N. Oke. Begitu pula kasusnya jika berada di posisi titik D. Di posisi titik D pun kalau akan teraktuasi kunci kontaknya,
maka sensor yang ada di titik D akan mengaktifkan relay 2, di mana relay 2 akan mengaktuasi SR, yaitu solenoid reverse, akan mundur, kembali ke titik N. Kita perhatikan, valve akan berpindah ke titik sebelah kanan, posisi sebelah kanan. Posisi akan kembali ke netral. Jika kita akan membuat perubahan posisi atau kita menaikkan shift pada transmisi, yaitu dari titik netral ke D, layaknya transmisi otomatis, maka kita hanya menekan tombol PBD, yaitu push button drive, untuk menggerakkan transmisi, yang kemudian akan kembali lagi ke titik D, ke titik N. Oke, ketika dilepas, akan kembali ke titik N. Layaknya push button, dia akan self-returning. Begitu pula dengan push button R atau push button reverse, yang juga akan berubah posisi dari titik N ke R, kemudian kembali lagi ke N. Kita kembalikan lagi. Jadi, kesimpulannya, ketika kunci kontak di-on-kan, maka transmisi akan kembali ke posisi netral. Ketika kita hendak mengubah transmisi ke transmisi D, maka push button cukup ditekan sekali dan dilepas. Dia akan kembali ke netral. Begitu pula dengan R, dia akan kembali ke netral. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.